Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Hastuti SE, bidang studi ekonomi. Tempat tugas saya SMA Negeri 2 Unggul Ali Hasmi. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Kalian dalam keadaan sehat semua ya? Alhamdulillah baik, Bu. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin doa ya, kita berdoa sama-sama. Sebelum mulai belajar, alhamdulillah kita berdoa. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil qibati qiblata wal muslimun wal mu'minun kulluhu ikhwana. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita udah baca doa. Semoga dengan kita membaca doa terlebih dahulu, semua materi-materi yang Ibu sampaikan nanti bisa terserap ya. Amin. Jadi setelah kita baca doa, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Biar lebih Semangat. kita nyanyikan lagu apa? Ya, Mas Ali Hasmi ya. Silakan, siapa yang pimpin? Oja. Ya, Oja. Silakan Oja pimpin lagu Mas Ali Hasmi. Ya. 2, 8. Kami siswa-siswi SMA Ali Hashimi belajar mengasah budi, menjadi generasi Islami demi membangun negeri. Kami siswa-siswi SMA Ali Hashimi unggul dalam prestasi, menggapai cita-cita mulia untuk membangun bangsa. Ciptakan siswa yang mandiri, berdaya saing tinggi, meraih masa depan sejati, banggakan Ibu Pertiwi. Oke. Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Nayara, Kanaya, ada Bu. Auzatul Munawara, ada Bu. Regina, ada Bu. M. Yaul Akbar, Muhammad Al Azizi Aulia. Nanti kita hadir semua ya. Ya, Bu. Hadir semua. Siapa tiket hari ini? Yaul ya. Yaul. Nah, tolong nih diambil dulu nih. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kelas harus Berdiri. pastikan ya, sebelum memulai pembelajaran kelas harus bersih. Ya, lebih nyaman kita dalam Belajar. ya,
penduduk dalam tingkat usia kerja berusia 15 sampai 64 tahun, di mana mereka memiliki potensi yang dapat memproduksi barang dan jasa. Oke, berarti kalian materi yang lalu sudah paham semua ya? Berarti bisa kita lanjut materi Selanjutnya, materi hari ini, yaitu tentang pengangguran, ya. Yaitu tentang pengangguran, ya. Apa manfaat kita mempelajari materi hari ini? Yaitu kalian bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kalian harus belajar sungguh-sungguh dari sekarang, ya? Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kenapa demikian? Karena ya tingginya angka pengangguran itu menakutkan bagi kita, ya, sangat menakutkan bagi kita. Misalnya banyak tenaga luar negeri yang didatangkan ke Indonesia. Oleh sebab itu kalian tingkatkan kualitas kalian, belajarlah sungguh-sungguh dan membiasakan diri saat ini untuk lebih mandiri. Ya, lebih mandiri, dan nanti ketika tamat SMA ataupun kuliah kalian bisa membangun usaha sendiri. Ya, ini sebagai motivasi kalian dengan mempelajari materi pengangguran pada hari ini. Ya, sudah dapat dipahami? Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah ya, coba tujuan pembelajaran kita pada hari ini melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran program base learning peserta didik dapat menjelaskan pengertian pengangguran dengan bahasanya sendiri dengan benar setelah penjelasan guru dari PPT yang dipresentasikan. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis pengangguran melalui gambar yang ada di PPT dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis dampak pengangguran terhadap pembangunan ekonomi dengan benar setelah diskusi kelompok. Yang keempat, peserta didik dapat Yang kelima, peserta didik dapat mempresentasikan hasil analisis masalah pengangguran di Indonesia saat ini dan cara mengatasi masalah tersebut dengan penuh tanggung jawab, bekerja keras, toleransi, dan bekerja sama melalui media lisan dan tulisan. Ya, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Udah paham ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Oke. Jadi kita masuk materi kita yaitu masalah pengangguran. Ya, ada yang bisa menjelaskan apa pengertian pengangguran? Ya. Pengangguran adalah penduduk yang tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan. Iya, tepuk tangan dulu. Pengangguran itu adalah penduduk yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Yang itu namanya pengangguran. Oke, kita bisa melihat PPT yang Ibu tampilkan berikut ini ya. Jelas gambarnya? Oke, ini gambar apa? Gambar orang pengangguran. Bentuknya seperti ini ya. Langsung, gak semangat ya. Memang kalau pengangguran ini sakit sekali ya. Mudah-mudahan anak ibu tidak merasakan. Amin.
kita lanjutkan. Tadi Zulkan sudah menjelaskan pengangguran adalah, coba Ibu ingin Syakir bacakan. Pengangguran adalah, coba Syakir. Pengangguran adalah Ya. orang-orang dalam angkatan kerja yang saat itu tidak bekerja, sedang bekerja dengan sengaja tidak mencari pilihan karena merasa tidak ingin bekerja. Iya. Atau mereka sebenarnya sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Oke, kita lanjutkan lagi. Iya, kita lanjutkan. Coba kita bacakan jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran. Ya. Pengangguran berdasarkan penyebabnya. 1. Pengangguran struktural. Perkembangan ekonomi dan kebutuhan manusia biasanya diikuti oleh perubahan struktur serta cara ekonomi. Biasanya perubahan ini memerlukan keterampilan baru untuk menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Pengangguran jenis ini terjadi ketika para tenaga kerja tidak dapat mengikuti keterampilan yang diminta karena adanya perubahan struktur ekonomi. Karena itu disebut dengan pengangguran struktural. Jadi kalian sudah mendengar semua apa itu pengangguran, apa itu ada jenis pengangguran, ya jenis pengangguran dilihat dari segi sifat. Tadi sudah tahu ya. Yang pertama pengangguran apa? Ya penyebabnya yaitu pengangguran. Ada di situ ya. Berdasarkan sifat yaitu pengangguran terbuka, sedang menganggur, pengangguran terhubung. Oke ya, ada pertanyaan? Siap, saya Bu. Ya, coba Siti boleh berdiri ya. Ya, makasih telah memberi saya kesempatan untuk bertanya. Yang pertama yaitu bagaimana cara mengatasi pengangguran tersebut? Baik, terima kasih. Oke, siapa yang bisa jawab? Ya, coba Novi. Baiklah, saya akan mencoba menjawabnya. Jadi, cara mengatasi pengangguran itu bisa dengan cara menciptakan lapangan kerja dan dengan menumbuhkan usaha-usaha baru. Iya, terima kasih. Yang mau bertanya? Ya, coba Syakir. Bisa berdiri ya, Syakir? Apa yang dimaksud dengan pengangguran voluntari? Iya, Syakir bertanya apa yang maksud dengan pengangguran voluntari? Siapa yang bisa jawab nih? Jawab. Iya, Firda. Coba silakan Firda. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kawan saya Muhammad Syakir yang bertanya bagaimana sih pengangguran voluntari itu atau apa yang dimaksud dengan pengangguran voluntari itu. Iya. Pengangguran voluntari itu ialah seseorang yang sebenarnya masih mampu bekerja tetapi secara sukarela tidak mau bekerja dengan alasan mereka sudah cukup atau mempunyai kekayaan yang luar biasa. Sekian, terima kasih. Oke, tadi sudah tampilkan PPT, sudah ada penjelasan tentang pengangguran ya. Ya, Bu. Ya, banyak jenis pengangguran. Sekarang Ibu mau bagi kelompok dulu, ya. Ya, Bu. Kelompok, lalu nanti kita tampilkan video pembelajaran ya. Ya, Bu. Ini tolong meja kursi jangan digesek, jadi tidak ribut ya. Ya, Bu. Ya. Kelompok 1. Cut apa ini namanya? Cut Rizka Nabila. Ya. Setelah itu Nazatul Izan, Nova Syarika, Siti Fauziatul Hasanah, Sawatun, ya Zulna. Ini kelompok 1. Ingat kelompok masing-masing ya. Ya, Bu. Oke, sudah diatur ya. Ya, Bu. Silakan untuk yang baik ya. Ya. Sekarang sebelum kalian mengerjakan tugas, Ibu akan putar video pembelajaran tentang pengangguran terlebih dahulu ya. Ya, Oke ya. Ya, coba didengar baik-baiknya videonya ya. Ya, Bu. Total pengangguran di Indonesia mencapai menjadi 9,77 juta orang. Kini naiknya angkatan kerja baru sebanyak 2,36 juta orang. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pengangguran menambah seiring dengan pelibatan ekonomi. Terjadi
Ya, Bu. Ya, kalian udah lihat tadi ya tingginya angka pengangguran di Indonesia. Ya, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. Jadi link YouTube sudah Ibu share di WA masing-masing ya. Ya, Bu. Untuk bisa kalian mengisi pertanyaan-pertanyaan di LKPD. Bagaimana, udah terima semua ya LKPD ya? Ya. Silakan bekerja. Di YouTube sudah Ibu share di WA kalian masing-masing. Ya, silakan bekerja sama. Ya, jangan sendiri-sendiri, bekerja sama. Oke, selamat bekerja. Ya, Bu, makasih, Bu. Yang tidak paham tanyakan sama Ibu ya. Ya, Bu. Dari manusianya yang itu bisa banyak hal itu yang dipakai dari luar orang luar. Bagaimana? Udah siap semua? Siap, Bu. Oke, kalau udah siap semua, kita mulai presentasi ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Dari kelompok mana dulu ini? Yang udah siap? Siap, Bang Ibu. Oke, kelompok 1 silakan maju ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin menyampaikan yang kami diskusi tadi tentang imbas wabah COVID-19, ribuan pekerja di PHK. Berdasarkan dari artikel di atas, catatlah informasi apa saja yang kalian dapatkan. Yang kami dapatkan di sini ialah imbas wabah COVID, ribuan pekerja di PHK. Di Jawa Timur, 2.000 pekerja di PHK, 16.000 dirumahkan yang paling berdampak di sektor industri UMKM. Sekian presentasi kami membuka sesi pertanyaan pada setiap kelompok. Oke, siapa yang mau menanggapi tentang imbas wabah COVID-19 ribuan orang di PHK? Ada yang mau menanggapi saat itu, pada saat COVID banyak kali angka pengangguran dari kelompok lain? Ya. Dari kelompok 2 yang bertanya kepada kelompok 1. Jadi kan di saat COVID-19 itu banyak warga yang di PHK ya. Jumlahnya itu meningkat ya. Apakah warga yang kena PHK itu ada bantuan dari pemerintah untuk kehidupannya? Iya, bagus sekali ya. Ya. Sepertinya pada saat itu pemerintah tidak memberi apa-apa. Antusias masyarakat sendiri untuk mencari lowongan sendiri. Seperti misalnya masyarakat tersebut bisa berdagang ataupun berdagang secara online. Bisa juga kan pada saat itu yang COVID itu kita bisa berdagang secara online. Iya. Dan apakah bisa diterima? Oke. Ada lagi yang mau menanggapi? Ya? Tidak ada lagi. Kalau tidak ada lagi, Baik, sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya silakan kelompok 4 presentasi tugasnya.
membagikan hasil kerja kami, kelompok kami, yang berjudul Cara Pemerintah Mengatasi Petani yang Sedang Menganggur. Baik, menurut jawaban dari kelompok kami yang pertama harus memberi pelatihan menjahit atau membuat kue. Biasanya petani berpindah profesi. Yang kedua ialah pemerintah mengadakan padat karya. Yang ketiga ialah pemerintah harus memberi modal usaha untuk petani berjaya. Baik, ada yang bertanya? Saya ingin bertanya kepada kelompok 4. Apakah petani yang akan menganggur itu termasuk ke dalam pengangguran musiman? Sekian, terima kasih. Pengangguran yang dalam petani ini termasuk dalam pengangguran musiman. Kenapa? Karena pengangguran musiman ini biasa terjadi secara musiman atau kondisi tertentu. Ya. Misalnya kemarau panjang juga ya. Ya, benar. Jadi pengangguran musiman. Ya. Coba kelompok lain ada yang menanggapi lagi? Apa sudah puas dengan jawabannya? Coba ditanya. Siap, saya ingin bertanya. Ya. Baik, saya mewakili dari kelompok 1 ingin bertanya, apakah jika seandainya petani tersebut hilang pekerjaannya menjadi petani, apakah ada pekerjaan lain yang bisa menggantikan dia menjadi petani? Baik, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab secara di sini. Bisa dengan seperti pemerintah mengadakan padat karya. Padat karya itu seperti di desa Anda ada proyek pembangunan jalan atau irigasi. Jadi yang membuatnya itu nanti orang desa tersebut, bukan mengambil dari orang desa luar. Melibatkan warga desa. Warga lokal. Iya, iya, tepuk tangan. Tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut. Sekali lagi. Jempol. Jempol. Salut. Oke, semangat ya. Terima kasih kelompok 4. Silakan duduk dulu ya. Sekian, terima kasih. Kalau ada kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah selesai ya presentasi dari kelompok 1, kelompok 2 ya. Jadi dari kelompok 1 tadi imbas wabah COVID, ribuan tenaga kerja di PHK ya. Saat itu memang ekonomi Indonesia terpuruk ya. Banyak angka pengangguran pada saat COVID-19 ya. Ya, kelompok 2 tadi apa? Gerakan transaksi yang mulai Transaksi uang tunai menelan korban PHK. Kalau kalian bisa lihat di pintu tol masuk, ya. Sekarang sistem otomatisasi, yang itu tidak ada lagi pekerja di situ, ya kan? Ya, Bu. Betul. Apalagi di bidang apa? Retail ya. Ya, Bu. Iya, sudah belanja apa? Belanja online. Ya, otomatis karyawan dikurangi. Ya, Bu. Ya kan? Ya, Bu. Jadi faktor-faktor seperti inilah yang menakutkan bagi kita, ya, karena sistem otomatisasi. Banyak angka pengangguran di sini. Jadi sekarang kalian ya itu seperti Ibu bilang, pandai-pandailah, ya, biasakan mandiri, ciptakan usaha sendiri. Jangan bergantung kepada Orang lain. Jangan bergantung kepada orang lain ataupun pemerintah. Paham ya? Paham. Ya. Kelompok 3 apa tadi? Ombak tinggi, nelayan, dan melaut. Iya, ombak tinggi, nelayan, Nelayan bisa bisa melaut. Iya, apa efeknya? Pendapatan nelayan Berkurang. iya kan? Ya. Oke, kelompok 4, apa tugasnya tadi? Dalam pemerintah mengatasi petani yang sedang menganggur. Iya, petani
Ya Bu. Iya, ini ya sudah terjawab semua LKPD ya, Ibu bagikan tadi ya. Ya Bu. Ya, oke, sekarang ada tugas individu. Kalian susun lagi meja sesuai tempat duduk masing-masing ya. Ya Bu. Ibu bagikan tugas individu ya. Ya, Bu. Ini dikerjakan masing-masing. Ya. Oke, silakan mengerjakan tugas masing-masing. Tidak boleh menyontek ya. Ya Bu. Oke. Oke, udah siap semua? Udah Bu. Siap, udah Bu. Iya, silakan dikumpulkan tugas individunya ya. Ya Bu. Ya, silakan dikumpulkan. Mas Bu. Oke, tugas individunya sudah selesai Ibu periksa. Alhamdulillah nilai kalian bagus-bagus semua. Alhamdulillah. Ini ada 195, ada juga yang dapat 80. Itu nilai terendah 80. Nilainya bagus-bagus semua. Alhamdulillah ya. Iya, berarti kalau nilainya bagus, materi hari ini sudah dapat diserap ya. Ya Bu. Sekarang kita mengambil kesimpulan materi hari ini. Ayo, siapa? Siapa? Iya, silakan Siti. Coba sampaikan kesimpulan materi kita hari ini. Ya. Baik, saya akan mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu pengangguran. Seperti yang kita tahu adalah pengangguran ini adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan. Jenis-jenis pengangguran yang pertama yaitu pengangguran musiman, yang kedua yaitu pengangguran friksional, sering didengar dengan para lihat. Yang ketiga yaitu pengangguran struktural, keempat yaitu pengangguran teknologi, yang terakhir yaitu pengangguran konjungtur atau sering disebut dengan sinkris. Dampak dari pengangguran yang pertama yaitu pendapatan nasional menurun. Ya. Pendapatan per kapita masyarakat juga rendah, produktivitas tenaga kerja yang dan upahnya juga rendah kawan-kawan. Dan juga minat investasinya rendah dan menjadi sumber utama kemiskinan, pemborosan sumber daya manusia atau sering disebut dengan SDM. Baik. Oke, terima kasih. Menambahkan kesimpulan kita hari ini. Iya. Ya, coba Rizka. Silakan berdiri Rizka. Saya akan menentu kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini, yang dimana di sini cara mengatasi pengangguran. Yang pertama ada menciptakan kesempatan kerja, menumbuhkan usaha-usaha baru, meningkatkan keterampilan dan kualitas tenaga kerja, mengembangkan usaha mikro, dan penempatan tenaga kerja Indonesia. Di sini juga akan mengambil kesimpulan tentang penyebab terjadinya pengangguran. Yang pertama ada jumlah angkatan kerja besar. Pertumbuhan ekonomi jauh lebih kecil daripada pertumbuhan. Setelah itu ada angkatan kerja, kecilnya jumlah lapangan kerja dan PHK. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini pada materi pengangguran. Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja, ya kan? Ya, Bu. Dan juga sedang mencari pekerjaan. Tapi dia berusaha mencari pekerjaan. Ya, jenis-jenis pengangguran juga sudah disampaikan oleh Siti tadi, juga Rizka ya. Ya, Bu. Dampak dari pengangguran sudah, cara mengatasi pengangguran sudah juga disampaikan, ya. Jadi itulah kesimpulan kita pada
hari ini. Sudah belajar tadi pengertian pengangguran, ya kan? Orang yang tidak bekerja atau yang menjadi pengangguran. Jadi kalian bisa lihat jenis-jenis pengangguran. Apa aja? Apalagi dampak pengangguran? Produktivitas tenaga kerja dan upahnya menurun juga, Bu. Iya, produktivitas tenaga kerja dan upahnya juga menurun. Ya, ini dampak dari pengangguran. Bagaimana cara mengatasi pengangguran ini? Ya? Pemerintah harus lebih bijak dalam menanggapi pengangguran. Iya. Ya, dan pemerintah harus lebih bijak dengan menciptakan lapangan kerja. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini bagaimana? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Apakah ada materi yang belum dipahami? Bagaimana? Sebelah sini sudah dipahami semua materi hari ini? Alhamdulillah. Berarti pembelajaran kita hari ini sangat menyenangkan. Oke, sekarang ya, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, bagaimana kalau kita bernyanyi lagu daerah kita masing-masing, lagu daerah kita, ya? Kita orang Aceh semua di sini kan? Ya, lagu apa? Lagu Umang Jempa ini serentak kompak ya dinyanyikan ya? Silakan dinyanyikan lagu Umang Jempa. Siapa yang pimpin? Oja, ya silakan Oja pimpin lagu Umang Jempa, lagu daerah Aceh ya, silakan. 1, 2, 4. Ya.